Mix semua gambarnya. Tinggal aja. Oh, biasanya. Hebat sih. Inilah. Bang, beneran bang. Kamera depan. Oke. Teman-teman TV, gimana kalau foto maju 10 detik aja buat boleh ya. Oke, udah dapat? Ya, mundur. Lagi gantian teman TV ya. Aman ya. Udah dapat? Oke. Ayo. Oke, Duduk dong. Yuk gantian yuk. Depan nunduk. Nunduk dulu yuk. Sekali lagi nunduk. Gantian ya. Rambutnya. Bapak itu. Nah, ini sauna ya, Pak. Masih. Baik. Cek. Ini aja pakai teknik satu ini. Jangan. Tadi kalau jangan. Ini nih banyak pinjam juga boleh. ini udah gua off ya. Begitu berapa tahun ini?
Tidurnya keluarnya. Ini nggak ada colokan listriknya. Seru sih tongol ini. Baterainya kebalik. Itu dong, kabelnya hilang tuh. Turunin kabel yang di atas. Apa? Bang, minta tolong dong bang. Kabelnya berhubung pendek jadi kalau dikasih beban, iya kelewat tegang. Minta tolong bang. Iya. Terejakulasi dia. Hah? Maaf, ini orang terkaya Indonesia nomor 5. Iya, taruh. Gua yang video nih. Gua selfie ya. Rekam ini. Repeat rekam. Video. Ya, rekaman audio nggak bisa rekam. Terus gimana dong? Baik rekan-rekan, selamat malam. Ini Malam siapa ini, itu perempuan? Polres Metro Jakarta Barat, Satuan Reserse Narkoba Taruh aja. akan menyampaikan Ya kali di bawah. dengan kasus tindak pidana narkoba yang alhamdulillah berhasil kita ungkap tadi pagi, di mana kasus ini adalah merupakan hasil penyelidikan yang intensif dan tentunya berdasarkan informasi masyarakat. Kita ketahui bahwa tindak pidana narkoba ini adalah musuh kita bersama, rekan-rekan. Sehingga apabila ada suatu informasi kegiatan tindak pidana ini
Polres Metro Jakarta Barat sangat-sangat berupaya supaya semua kasus tindak pidana narkotika ini bisa diungkap sekecil apapun. Tadi dengan tim Satuan Reserse Narkoba di bawah pimpinan langsung kasatnya AKBP Hermanto berhasil menangkap 2 tersangka. Tersangka yang pertama berinisial RR. Kemudian tersangka yang kedua berinisial S. TKP itu di salah satu areal hotel yang terdapat di wilayah Tanjung Duren. Mereka ditangkap sebelumnya sudah juga melakukan serangkaian kegiatan tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Pusat di salah satu apartemen. Dan barang bukti yang berhasil kita temukan yang ada padanya yaitu 0,7 gram jenis sabu. Sekali lagi 0,7 gram jenis sabu beserta dengan alatnya atau bom atau alat pemisah. Kemudian yang ini ditemukan di tersangka yang berinisial RR. Tersangka yang berinisial S kita temukan juga alat hisap ditambah dengan 2 pil atau obat tentunya yang terlarang sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 Psikotropika. Ini rekan-rekan yang berhasil kita ungkap di tanggal 25 Maret ini. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan? Ada Pak. Ada, Pak. Ya, ya. Itu dari 2 tersangka itu. Ya. Itu pemain atau BD satu itu. Kedua jenis pil itu yang masuk kategori psikotropika bisa disebutkan mungkin koplo atau metilek atau lain sebagainya. Dan itu merupakan jaringan internasional ataukah mungkin pemain lokal dari kedua orang tersebut. Makasih. Jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan, 2 tersangka ini adalah merupakan pengguna sementara, karena ini kan kita masih berproses. Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, kemudian 114, 127 dan 132. Kemudian yang kita temukan jenis pil atau obat itu Dumolid. Ya, ini jenis obat penenang yang tentunya dilarang. Dan untuk masalah jaringan ini kita lagi dalami karena ada salah satu tersangka yang merupakan DPO yang mudah-mudahan kita bisa segera menangkap yang bersangkutan, dan tentunya ini akan berkembang, bisa saja kemungkinan untuk jaringan-jaringan, apakah dia jaringan internasional, bisa saja. Artinya itu pengindahan cukup berapa lama itu Pak Kapolres? Ya. Dengan tertangkapnya 2 orang ini. Kenapa? Berapa lama Oh. pengindahan itu? Mungkin Pak Nggak Kasat bisa kita tentukan. Penyelidikan itu tidak ada batas waktu. Ya, rekan-rekan, penyelidikan itu tidak bisa ada batas waktu. Tapi kita selalu berupaya, ya mudah-mudahan tercepat. Apakah 1 minggu, atau mungkin bisa kurang dari 1 minggu. Pak, alasan RR ini memakai narkoba apa sih Pak? Dan yang kedua, apakah memang ada jaringan bandar yang sengaja mengedarkan narkoba ke RR dan ke artis lain? Lalu yang ketiga Pak, apakah sang ayah Roma Irama mengetahui anaknya ini kerap memakai narkoba? Atau pernah cerita ke ayahnya memakai narkoba? Ya, kita belum tahu itu kan masalah tentang ya masalah hubungan sosial ya. Kita polisi tidak sampai ke situ. Ya, itu terlalu privacy.
Tetapi berdasarkan hasil keterangan dan pengakuan bahwa dia menggunakan ini karena ya beban kerjanya. Biasa saja kan, memang alasan-alasan seperti itu mungkin supaya dia ya tidak cepat ngantuk. Karena kan obat-obat seperti ini atau jenis narkotika seperti ini kan bawaannya itu kan tidak bisa dilakukan. Ini keterangan sementara, bisa saja keterangan ini bisa berkembang. Pak Kapolres, sampel tes urin sendiri sudah diambil? Sudah ya, ini merupakan SOP kita. Jadi ketika kita menangkap tersangka itu sudah input harus diperiksa urin, dan berdasarkan hasil periksa urin positif. Ini barang buktinya rekan-rekan. Boleh dilihatin Pak. Lalu dia itu lagi di yang bersangkutan masih di dalam Kiri Pak. Mana begininya? Sekarang kiri Pak. Kanannya Pak. Gantian Pak kanan Pak. Ini Pak, sebelah sini Pak. Siap. ya. Pak, bentar Pak. Ah gitu Pak. Pak, kanan dong Pak. Ah, sini Pak. Handphone nggak usah lah, handphone. Online. Oh gitu. Online dah. Oke. Alright, sudah konfirmasinya Pak. Tadi kan sebelah kanan. Kebetulan dua-duanya laki-laki. Ya kita ikutin kurang lebih berpisah lah ya, pemeriksaan. Kemudian kita lakukan penyelidikan yang intensif. Pak, sering nggak tempat ini Pak? Sering nggak tempat pakai pada sering nggak? Sementara pengakuan yang bersangkutan tidak sering, karena awalnya mereka sudah juga melakukan di seperti yang saya sampaikan tadi di wilayah Jakarta Pusat, salah satu apartemen. Berarti tidak pindah deh kalau Pak Mati. Nah kemungkinan bisa seperti itu. Jadi, Udah berapa lama Pak pakai? ya. Ada Ya, perlawanan. RR saat ditangkap dia pada saat itu ada di areal menurut indikasi mungkin yang bersangkutan akan menuju mobil, sehingga langsung dilakukan penegakan hukum oleh unit Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti. Pak, izin konfirmasi Pak. Si RR pakai narkoba ini karena beban kerja Pak. Ya tadi kan sudah disampaikan. Ya. Sudah masih ada Pak. Ada penyelidikan nggak Pak dari tim Bapak mengenai keterkaitan dengan jaringan artis-artis pengguna lainnya Pak? Makanya kita ini kan belum ada ke sana. Kita lagi melakukan proses. Ini kan lagi berproses penyelidikan dan penyidikannya. Kita akan mendalami dan kita akan melakukan proses penyelidikan tuntas. Kalau indikasi-indikasi yang ke arah nanti kita akan beritahu. Apabila itu betul-betul secara hasil penyelidikan dan penyidikan dapat dibuktikan. Sudah pengakuan udah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Pak, tepatnya penangkapan pukul berapa? Dua orang itu Pak, RR sama tersangka yang lain itu hubungannya teman atau apa gitu? Sudah jelaskan teman mereka. Penangkapan tepat
Sekarang kan tolong itu, tadi kalau ada yang bertanya didengar supaya nggak ada ditanya lagi. Pak. TSK-nya Pak. Pejabat ini pekerjaannya apa ya? Profesi SSS. Swasta, mereka swasta. Ya, kerjanya swasta dia. Pak, penangkapan tepatnya pukul berapa, Pak? Tadi sekitar jam 4 subuh ya, jam 4 pagi. Nggak ada. Pak, sekarang ditahannya di mana, Pak? Belum kronologis sedikit aja. Penangkapan ini. Jauh hari sebelumnya udah ada yang kayak keluarin Pak mata rantai penyidik untuk menangkap sebelumnya. Karena itu kalau nggak keliru itu waktu Casablanca itu ada indikasi, kan ini ada. Apakah itu berhubungan sama itu? Sidang kasus lain jangan kayak sana. Anda jangan berhubungan dengan kasus yang lain, ini beda. Kita kalau ada hubungan kita akan memberitahu. Sudah ada kita sudah beritahu karena memang juga SOP kita yang kami lakukan tindakan hukum lagi penangkapan, kita wajib memberitahu kepada keluarga kita beritahu. Pak, TSK nggak bisa dikeluarin, Pak. Pak, TSK-nya nggak bisa dihadirin, Pak. TSK-nya nggak bisa dihadirin. Kepada tersangka. Ah, ini lagi sudah sampaikan tadi Pak, TSK-nya bisa dikeluarin, Pak. Untuk konfirmasi Pak. TSK-nya, Pak. 112 ya, pasal 112, pasal 114 ya, pasal 127 dan 132. Pak, TSK bisa dihadirkan, Pak. Karena memang hasil proses penyelidikan ini masih berproses. Bisa saja dia hanya 112, bisa saja dia bisa ke 127. Oke, Pak, TSK bisa dihadirkan, Pak. Izin, Pak. Tidak dihadirkan Pak. Sekarang lagi pemeriksaan intensif karena kalau kita hadirkan di sini akan terpotong. Karena kan ini kan rekan-rekan minta segera, kita lakukan ini segera, tapi untuk proses teknis kita nggak boleh dipotong. Berarti masih dalam proses pemeriksaan ya Pak ya? Masih dalam proses pemeriksaan yang Ya, bersangkutan. masih dalam proses pemeriksaan. Pak, maaf Pak, tadi kan Bapak bilang ada tulisan ada 1 TSK yang DPO ya Pak. Nah itu berarti total TSK-nya berapa dari Mas ini Pak? Ya, Tadi Bapak bilang ada tersangka yang ada yang DPO. kalau kita berbicara TSK itu yang tertangkap, Mas. Ini DPO itu belum dari TSK. Berarti Jadi bahasa hukumnya itu rekan-rekan harus pahami. Rekan-rekan ini sudah biasa dengan polisi kan, harus tahu dong. Kalau kita sudah melakukan TSK itu sudah ditangkap sama kita. DPO, TSK DPO itu tidak kita sampaikan bahwa itu masih dalam DPO. Jadi baru 2 TSK yang Pak, maaf, BB-nya dulu Pak. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak. Izin Pak, bila ini nanti kan pasti akan didampingi kuasa hukum. Itu pengalaman yang berdahulu. Bila nanti kuasa hukum itu kan ada 2, pidana atau rehabilitasi. Nanti keputusan Pak Kapolres bagaimana Pak? Kira-kira akan kemana? Kan kita ada asesmen Pak. Tidak bisa kita memutuskan sendiri, ada asesmen. Dan ini semua sesuai dengan dasar hukum. Bisa direhabilitasi. Karena itu juga ada wadahnya. Ada tim asesmen terpadu. Ya. boleh kita perwakilan aja ada Pak. Tidak boleh, belum boleh. Karena kita masih dalam proses masih terganggu. Ya, mohon maaf. Pak, sedikit saja satu lagi Pak. Ya, mohon maaf. Kondisi sedikit konfirmasi aja. Kondisi apa? RR ketika ditangkap itu posisinya lagi teler atau seperti apa Pak? Yang Nah, saya bukan dokter. Saya bukan dokter. Tapi dia jelas setelah kita periksa hasil urin, dia itu positif. Jadi kalau dia bilang dia lembaran teler, kan ada orang juga karena dia mungkin sudah sering makan, sudah ada kelihatan sudah. Nah, yang mengetahui itu adalah rekan-rekan kita para medis. Iya. Kelihatan mukanya biasa-biasa aja Pak. Ya, menurut saya biasa. Oh, saya biasa. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pakai lagu aja. Setuju? Trans 7 copot.
Setuju copot. Ya copot. Baik, sudah. Dan kanan Pak. Lagi Pak. Ini Pak. Tengah Pak. Tengah boleh. Tengah Pak. Pak. Kanan Pak. Pak, tengah Pak. Lagi dong Pak. Kiri bawah Pak. Kiri Pak. Itu kasihan tuh. Pak, kiri bawah Pak. Kiri bawah Pak. Oke. Mas lagi Pak. Ini Pak, lagi. Pak. Tengah Pak. Wah, kecepatan nih. Apa beres? Kecepatan tadi Pak. Oke, makasih. Halo. Ya ini kan kita melakukan penyelidikan secara intensif. Dengan berdasarkan informasi dari masyarakat, kita ketahui bahwa tindak pidana narkotika ini adalah musuh. Berdasarkan hasil penyelidikan yang intensif, kita menangkap, melakukan tindakan kepada tersangka inisial FR di TKP. Dia dari hasil Iya Pak, Abang masukin. Dia masukin aja Pak. Nah, siap mes. Gitu Pak. Pak boleh sambil apa itu? Ya? Pegang aja pegang. Nah ini lagi kita proses Pak, lagi kita proses. Yang mendapat dari salah satu. Filmnya RR. Ini masih nyala Pak? Nyala Pak. Ini kan masih penyelidikan, nggak boleh masuk. Masih kita tamu. Iya, itu dia sudah melakukan sama dengan Emang enggak. Let's skip ya. ya, sementara berdasarkan pengakuan sudah 2 tahun. Berdasarkan bukti dan hasil penyitaan yang telah kita berhasil Salah, dua-duanya udah ada. Yang DPO itu 1, yang sudah ditangkap 2. Sudah jelas Pak Kapolres jelasin segitu. Baru 2.
Iya, yang satu DPO. Itu loh, dua yang sudah ditangkap, satu DPO jelas. Oke Pak ya, saya masih Makin salah gitu. ya. Boleh. Satu. 28 Tanya ada apa dia ya? Tanya-tanya sama temannya ya. 89 bro. Seberat 0,7 gram, satu paket 2 butir, 2 menit, kemudian juga satu alat pisau dan juga beberapa alat komunikasi. Ya memang tadi menanyakan pihak dari keluarga RR sudah datang atau tidak, dan terutama dari tadi menanyakan ayah dari RR namun bisa keluarga yang datang ke Mapolres menjenguk dari Ya, telah dipastikan bahwa benar telah Ridho Roma telah ditangkap oleh kepolisian terkait dugaan penggunaan narkoba. Dia ditangkap pada pukul 4 pagi tadi di kawasan hotel di sekitaran Tanjung Duren bersama kerabatnya berinisial S. Dia didapati sejumlah sabu 0,7 gram beserta alat hisapnya bong dan beberapa alat maksud saya beberapa obat dumolit. Kemudian untuk saat ini dia masih diproses penyelidikan bersama S yang sampai saat ini sudah dijenguk oleh keluarganya, namun tidak bisa dipastikan siapa keluarganya tersebut. Kemudian saat ditangkap pada pukul 4 pagi tadi, dia dalam keadaan sadar dan tanpa perlawanan. Kemudian untuk S sendiri ini rekan Ridho Roma termasuk salah satu DPO daftar pencarian orang, sehingga Ridho Roma ditangkap bersamaan dengan dia. Oke, dalam penyelidikan dan pengawasan oleh polisian, RR Ridho Roma maksud saya telah dipantau sejak 2 minggu lalu, sehingga baru bisa ditangkap pada subuh tadi pukul 4 setelah mendapatkan secara tanpa perlawanan di kawasan hotel di Tanjung Duren. Temannya yang berinisial S ini berkelamin laki-laki yang merupakan yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ya, sekian yang bisa saya laporkan. Abdul Haris untuk 20 detik.